Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan kepada kami yang setia menjaga melindungi kami sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami sungguh menyadari ya Tuhan bahwa kami ada pada saat ini itu semata-mata karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pun bersyukur bahwa sekalipun kami berada di tengah-tengah kondisi yang kurang bersahabat karena virus corona yang membuat kami tidak bisa berkumpul satu dengan yang lain di gereja. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kembali melaksanakan ibadah hari Minggu yang walaupun pada saat ini kami melakukannya di rumah kami masing-masing, namun kami percaya bahwa Allah ada bersama dengan kami sehingga kami yakin dan percaya bahwa ibadah yang kami lakukan akan diberkati oleh Tuhan dan mendatangkan berkat yang besar kepada kami semua. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu berdoa buat jemaat Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa datang ini. Kami doakan jemaat Tuhan yang bekerja dari rumah. Tuhan berikanlah kemampuan, kekuatan, kesehatan sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Begitu juga yang belajar dari rumah, Tuhan juga memberkati sehingga mereka mampu menuntaskan tugas-tugas mereka dengan baik. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya melawat dan menyembuhkan sehingga mereka sehat sembuh, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa jemaat Tuhan yang saat ini sedang berada di berbagai tempat karena tugas dan pekerjaan. Tuhan kiranya menjaga, melindungi sehingga mereka semua senantiasa dalam keadaan baik. Begitupun kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, supaya Tuhan tetap menjaga kekuatan kesehatan mereka, kuatkan iman pengharapan mereka, tambahkan sukacita dan sejahtera dalam kehidupan mereka, sehingga mereka penuh sukacita di dalam mengiring Tuhan, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang berprofesi sebagai dokter, sebagai perawat, yang terjun langsung menangani pasien di rumah sakit. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka sehingga mereka tetap sehat, kuat, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tetap memberkati pemerintah kami ya Tuhan. Berikanlah hikmat dan kemampuan untuk melaksanakan dan menangani virus corona yang terjadi saat ini Tuhan. Dan kiranya semua kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan akan mendatangkan berkat yang besar kepada masyarakat di negara ini untuk mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan agar Tuhan menolong akan bangsa dan negara kami, agar negara kami tetap sehat dan kuat. Karena itu Tuhan, jauhkan virus corona dari bangsa dan negara kami, bahkan dari muka bumi ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali melaksanakan aktivitas kami dan semua aktivitas boleh berjalan kembali, baik di dalam gereja Tuhan maupun di dalam negara tercinta yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami baca, untuk kami renungkan pada saat ini. Tuhan kiranya menolong kami, mengurapi kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga bagian firman yang akan kami baca, kami renungkan, menjadi berkat yang besar kepada kami, menguatkan iman kami. Bapa di surga, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang telah kami sampaikan kepada Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya,
carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ayat yang ke-23. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dari pembacaan ini kita akan merenungkannya di bawah satu tema, yaitu tetap hidup dekat dengan Allah. Tetap hidup dekat dengan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sama dikasihi oleh Tuhan. Pada saat-saat sekarang ini, kita sama-sama tahu, sama-sama melihat, dan sama-sama merasakan kondisi yang kurang bersahabat akibat daripada virus corona, yang tentu membuat kita semua takut, membuat kita bimbang, membuat kita khawatir, karena kita tidak bisa lagi melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Kita harus beribadah di rumah masing-masing. Kita harus belajar dari rumah, bekerja di rumah, dan masih banyak yang lain yang tidak dapat kita lakukan karena kondisi, karena keadaan seperti ini. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengajak kita agar kita tetap hidup dekat dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, apakah yang mendorong kita sehingga kita harus selalu dekat dengan Allah? Apakah yang mendorong kita sehingga kita harus selalu dekat dengan Allah dalam kehidupan kita? Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, yang mendorong kita untuk terus dekat dengan Allah dalam kehidupan kita, yang pertama ialah bahwa karena Allah yang penuh kasih selalu menanti untuk ditemui oleh umatnya. Allah yang penuh kasih selalu menanti untuk ditemui oleh umatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, bagian pertama ini kita lihat dalam ayat yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Allah yang penuh kasih selalu menanti, menunggu untuk ditemui oleh setiap kita umatnya. Allah adalah Bapa kita. Kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Kita telah menjadi keluarga Allah. Artinya bahwa tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah, karena semuanya itu telah dirubuhkan oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita saat sekarang ini, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kebimbangan, di tengah-tengah kondisi keadaan yang membuat kita khawatir, walaupun demikian Allah tetap menanti kita. Allah
menunggu kita agar kita tetap dekat dengan Allah dalam kehidupan kita. Ia terus membuka pintu rahmatnya bagi kita agar kita datang dengan bebasnya menemui Dia di dalam kehidupan kita. Allah mengasihi kita. Dia menanti kita, menunggu kita siang dan malam, setiap saat. Sekiranya kita hidup selalu dekat dengan Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mendorong umat Tuhan, mendorong kita semua sehingga kita harus selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, dapat kita lihat dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya simpulkan, yaitu bahwa Allah akan memenuhi janjinya kepada umatnya. Allah akan memenuhi janjinya kepada umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita membaca dalam Kejadian pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Di sana kita melihat janji Allah kepada Abraham bahwa Abraham akan beranak cucu, menjadi bangsa yang besar. Itu adalah janji baginya. Dan kepada kita juga Allah berjanji akan memenuhi janjinya kepada kita, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia tidak akan pernah melupakan kita, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita, khususnya di dalam menjalani kehidupan kita saat-saat sekarang ini. Dunia khawatir, dunia ketakutan, dunia penuh kebimbangan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Allah akan memenuhi janjinya kepada kita, bahwa setiap orang yang telah menjadi anak-anaknya, Dia akan melakukan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati. Semuanya itu akan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia dalam kehidupannya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kata kunci di sini ialah mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan tentu akan tetap hidup dekat dengan Allah di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan saya selalu dekat dengan Allah dalam menjalani kehidupan kita. Yang ketiga, mengapa orang Kristen atau umat Tuhan harus selalu dekat dengan Allah dalam kehidupannya? Yang ketiga, kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25, kita dapat menyimpulkannya bahwa kita hidup dengan Allah karena Allah membebaskan umatnya. Allah membebaskan umatnya. Seperti Allah membebaskan umat Tuhan dari bangsa Mesir, dari perbudakan, dari penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, saat sekarang ini dunia, umat manusia sedang terkungkung dengan kegelisahan, dengan ketakutan, dengan kebimbangan, dengan kekhawatiran, dengan penderitaan, kesengsaraan, maut, dan neraka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Allah membebaskan umatnya. Sekarang ini Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang saya sudah katakan tadi, bahwa kita sama melihat, kita sama tahu, dan sama merasakan dampak daripada virus corona yang merajalela saat ini. Kita terkungkung di rumah masing-masing. Kita tidak dapat melakukan aktivitas kita masing-masing. Pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa tidak boleh mudik.
tidak boleh keluar rumah, kita harus menjauhi kerumunan, dan masih banyak yang lain yang diperintahkan oleh pemerintah kita, membuat kita tidak bisa banyak bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Salah satu di antaranya ialah bahwa kita tidak bisa berkumpul di gereja untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, yakinlah bahwa Allah akan membebaskan umatnya, membebaskan orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga ada saatnya kita akan terbebas dari kondisi-kondisi keadaan-keadaan yang terjadi saat sekarang ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, Allah membebaskan umatnya dengan tangannya yang maha kuasa, dengan kasihnya yang begitu besar kepada kita, sebagaimana Ia mengasihi bangsa Israel. Ia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ia membebaskannya sehingga bangsa Israel berada dalam kondisi aman, nyaman, dan mereka dapat hidup memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, inilah 3 hal yang membuat kita, umat Tuhan, harus dekat dengan Allah di dalam kehidupan kita. Kita terdorong oleh karena Allah yang penuh kasih selalu menanti untuk ditemui oleh umatnya. Dan yang kedua, Allah akan memenuhi janjinya kepada umatnya, seperti Ia memenuhi janjinya kepada Abraham. Dan yang ketiga, mengapa kita harus hidup dekat dengan Allah? Karena Allah membebaskan umatnya dengan kuasanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama pada saat ini. Tuhan, kiranya menolong kami sehingga kami kuat di dalam menjalani kehidupan kami. Kami telah dihiburkan oleh firman-Mu bahwa untuk saat sekarang ini kami sedang dilanda oleh ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Namun kami bersyukur bahwa melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami disegarkan, kami dikuatkan kembali, bahwa kami tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan kami. Kami harus tetap hidup dekat dengan Allah, karena Allah kami adalah Allah yang penuh kasih, selalu menanti umatnya untuk ditemui. Bahwa Allah akan memenuhi janjinya kepada setiap umatnya, seperti kepada Abraham. Bahwa Allah akan membebaskan kami umatnya. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu yang telah kami baca dengarkan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita tutup ibadah kita dengan doa berkat. Kita berdoa. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.